Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandar Nopriana, NPM 5210211142 dari Prodi Manajemen kelas Aplikasi Otomasi Perkantoran 8. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam penggunaan sebagian fungsi dari Microsoft Word. Dalam file yang pertama, di sini berisi tentang laporan magang yang dibuat oleh Randy, tetapi dalam pembuatannya Randy mengalami kendala-kendala. Kendala yang pertama yaitu pada tabel 3.1, Randy menginginkan agar disajikan dengan format teks saja dengan pemisah berupa paragraf, tetapi Randy belum menemukan cara secepatnya. Jadi penyelesaiannya kita blok tabel 3.1, lalu pada menu tabel tools kita pilih layout, pada group data kita pilih convert to the text, lalu di sini kita pilih tabs dan klik OK. Secara otomatis tabel tersebut akan berubah menjadi teks dengan paragraf sebagai pemisah. Untuk kendala yang kedua yaitu pada tabel 3.2, Randy menginginkan agar lebar kolom ini sesuai dengan konteks. Jadi caranya yaitu kita blok terlebih dahulu tabel 3.2, lalu pada tabel tools kita pilih menu layout, pada group cell size kita cari auto fit, setelah itu kita klik dan pilih auto fit konteks. Untuk kendala yang ketiga yaitu pada bab 3 pembahasan, Randy belum mengorganisir dengan baik pembahasan sehingga uraian belum muncul di navigation. Caranya yaitu kita pilih menu view, pada bagian show, kita centang navigation pane untuk memunculkan navigasi. Untuk memunculkan bab 3 pembahasan dalam navigation, kita update heading 1 to make selection. Untuk subbab, kita beri heading 2. Klik kanan, update heading 2 to make selection. Untuk isi dari subbab, kita beri heading 3. Update heading 3 to make selection. Untuk yang tabel 3.2 juga sama caranya, menggunakan heading 3. Untuk subbab yang kedua, landasan teori, kita beri heading 2. Untuk kode etik profesi atau isi subbab, kita tidak dapat langsung memberikan heading 3. Karena jika kita memberikan heading 3, maka penomorannya akan melanjutkan dari isi subbab yang pertama. Jadi caranya adalah kita modify dulu headingnya. Dengan cara pada group style, kita klik more, lalu create a style. Nama kita ganti menjadi isi subbab 3B, lalu modify. Untuk style based on kita ganti menjadi heading 3, lalu klik OK. Untuk fungsi dan tujuan, kita tinggal klik pada heading yang sudah kita modify tadi. Untuk subbab yang ketiga, kita blok, lalu beri heading 2. Untuk produknya juga sama, kita harus modify heading terlebih dahulu, caranya sama seperti tadi. Get a style, lalu pada nama kita ganti menjadi isi subbab 3C, lalu modify. Pada style based on kita ganti menjadi heading 3, lalu klik OK. Untuk produk yang kedua juga kita tinggal kepada heading yang telah kita modify tadi. Untuk yang ketiga juga sama. Lalu pada bagian D evaluasi kita blok, lalu kita beri heading 2. Nah, itu adalah cara penyelesaian pada kendala yang ketiga. Kendala yang keempat adalah Randy mengalami kebingungan dalam membuat daftar isi, selalu tidak tampak rapi. Pada membuat daftar isi dapat kita lakukan secara otomatis pada Microsoft Word. Caranya yaitu kita siapkan halaman kosong di bawah kata pengantar ini. Lalu untuk daftar isi yang pertama yaitu kata pengantar, kita blok, lalu kita beri heading 1, update heading 1 to make selection. Untuk bab yang pertama, judul bab kita blok, beri heading 1. Lalu untuk sekilas perusahaan, kita beri heading 2, update heading 2 to make selection. Selanjutnya, untuk yang subbab kedua juga kita beri heading 2. Untuk bab yang untuk C juga sama, kita beri heading 2. Untuk bab yang kedua, pelaksanaan magang, judul bab kita beri heading 1. Update heading 1 to make selection. Untuk subbab, kita tidak dapat langsung memberikan heading 2, tetapi kita harus memodify heading terlebih dahulu. Caranya klik more, klik style, lalu pada bagian nama kita ganti menjadi subbab 2, lalu modify, dan style based on kita ganti menjadi heading 2, pertebal, lalu klik OK. Untuk selanjutnya, karena pada bagian bab 3 sudah kita beri heading, maka kita lanjut pada bab terakhir, yaitu bab 4 kesimpulan. Kita blok, lalu beri heading 1. Untuk membuat daftar isi, kita kembali kepada halaman kosong yang telah kita siapkan, lalu klik pada halaman kosong tersebut, pilih menu reference, klik table of context, lalu kita pilih automatic table 1. Nah, secara otomatis tabel daftar isi akan terbuat pada halaman kosong tadi. Kita blok untuk mengganti font dan ukurannya, kita masuk menu home, lalu kita ganti menjadi Times New Roman, dan ukurannya kita ganti menjadi 12. Untuk konteks kita
ganti menjadi daftar isi. Lalu kita blok, kita perbesar, ukurannya menjadi 14, kita pertebal, lalu ganti menjadi warna hitam dan rata tengah. Kita beri enter untuk memberikan jeda. Nah, itu adalah kendala-kendala yang dihadapi oleh Randy. Untuk file Word yang kedua terdapat 4 perintah. Perintah pertama yaitu atur spasi baris menjadi 1,5 baris untuk seluruh dokumen. Caranya kita blok semua di dokumen atau dengan Ctrl+A, lalu masuk menu Home, pada bagian paragraf kita pilih dan klik line and paragraph spacing, lalu pilih 1,5 lines. Untuk perintah yang kedua yaitu ubah orientasi pada halaman 3 menjadi landscape. Kita masuk pada halaman 3, lalu kita blok semua isi pada halaman 3. Kita pilih menu layout, lalu pada bagian backstab terdapat tanda anak panah bawah, kita klik. Pada bagian margin dan orientation kita ganti menjadi landscape. Untuk apply to select text. Lalu klik OK. Nah, secara otomatis yang menjadi landscape hanya pada halaman 3 saja. Untuk perintah yang ketiga yaitu di akhir dokumen, ubah 2 paragraf terakhir menjadi 14 hal. Caranya, kita blok 2 paragraf terakhir dari kata dan general sampai in the future. Lalu kita pilih menu layout. Pada bagian paragraf terdapat tanda anak panah bawah, kita klik. Lalu pada bagian line spacing kita ganti menjadi accently. Add kita ubah menjadi 14 pt, lalu klik OK. Untuk perintah yang terakhir yaitu periksa dokumen dan hapus semua header, footers, dan watermark yang ada dan hapus informasi lainnya. Caranya yaitu kita masuk pada menu file, lalu pada info kita klik check for issue, kita pilih inspect dokumen, lalu klik yes. Kita cari header, footers, dan watermarks. Setelah itu kita unchecklist. Pastikan yang ter-unchecklist hanya header, footers, dan watermarks. Lalu inspect, remove all, dan close. Itu adalah cara-cara penggunaan bagian fungsi dari Microsoft Word. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.